bercerita tanggal 22 April kemarin jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. Beratnya 3,60, panjangnya 48 cm. 48 cm. Dan yang membantu Dokter Hamid di sini, masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah. Kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik, ya, insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, insya Allah. Seperti itu. Jujur, walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kedua anak sebelumnya gitu, tapi walau di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya ya. Gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami. Alhamdulillah prosesnya semuanya cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Repra dan Malik di hari ketiga ya, keempat ya. Hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, jadi sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin, ya, mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof, dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan di secepat mungkin begitu ya, sesegera mungkin. Jadi pada hari Senin tanggal 21 itu dilaporkan bahwa istri Pak Budi Wija ya, itu mengeluh kesakitan di perut bagian bawah. Kenapa seksoseria? Karena Ibu Ija ini sudah 2 kali seksiu, atau sudah 2 kali pembedahan untuk melahirkan anak. Alhamdulillah semuanya lancar. Jadi bayi dilahirkan jam 6.30 ya, dan menangis langsung. Artinya bayi dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang ketiga ini itu berbeda dari sesar sebelumnya. Kalau yang Rendra dan Malik saat itu memang masih menggunakan sesar yang konvensional. Kalau untuk yang Aulia sekarang itu dengan SCRH. Makanya alhamdulillah pemulihannya pun juga bisa lebih cepat. Terus untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih di berat badan anaknya ya. Kalau prosesnya kayaknya semuanya hampir sama, tapi memang dari awal kita periksa Lia ini secara berat badan itu lebih besar daripada abang-abangnya gitu. Jadi memang begitu lahir pun kita agak kaget juga, tapi alhamdulillah bersyukur karena sehat semuanya. Jadi Lia lahir dengan berat 3,67 gitu. Jadi itu sih yang lebih beda. Tapi ya itu lebih banyak ceritanya. Jadi kayak misalkan dari trimester awal waktu hamil terasa sama Malik itu tuh nggak terlalu merasa mual. Tapi kalau yang sekarang ini mualnya tuh lebih sangat signifikan. Terus di kehamilan di trimester akhir pun rasain lagi mualnya. Terus rasa-rasa kontraksinya juga lebih cepat gitu. Jadi memang ya setiap kehamilan kan punya cerita ya, dan ya inilah cerita kehamilannya yang ketiga gitu. Karena tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, kita udah sangat bersyukur sekali ya, karena memang
saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu pengennya. Nah jadi waktu tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu 99% kata dokter adalah perempuan. Wah masya Allah nih jadi lengkap gitu ya. Saya kan belum pernah punya anak perempuan, jadi ini pertama kalinya. Maka sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya yang punya anak perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan, merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu, lebih dekat dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih ya kan, terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Jadi tapi antingnya kita udah siapin. Nah ya, hadiah dari adiknya Ica. Hadiah dari adik Ica. Jadi karena kan adik Ica anaknya perempuan semua, jadi kasih hadiah anting. Jadi kalau misalkan memang kita memutuskan untuk langsung dididik, antingnya udah ada. Nah, ini karena kita hari ini hari terakhir kita memutuskan kita mau didik apa enggak hari ini. Iya. Itu nanti kita bahas berdua ya, bagaimana. Karena kan yang hamil Ica ya. Kalau saya kan bagaimana persetujuan Ica ya. Kalau Icanya siap ya monggo bismillah ya. Kalau saya sih 6, 7 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya. Kita akan besarkan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau nanti misalnya Ica bilang, yuk kita tambah lagi misalnya gitu kan, wah saya sih siap insya Allah ya. Tapi kalau buat saya mengharukan saat pertama kali dengar tangisan dia. Kemudian waktu diangkat, Prof yang angkat gitu ya, saya lihat Pak ini anaknya udah lahir, wah itu udah nggak bisa nahan air mata. Saya lihat Ica juga udah nangis duluan ya. Jadi masih bayang itu masih Rendra Malik waktu lahiran, dan harunya di situ sih saya. Terus melihat pertama kali dokter anak membersihkan, kemudian saya lihat wajahnya, pertama yang ada di kepala saya ini Rendra banget waktu pertama kali lahir ya. Mukanya Rendra banget, tapi juga mirip saya masih kecil gitu. Jadi perpaduan itulah, itu satu keajaiban. Jadi Allah berikan sesuatu yang luar biasa lah. Terharunya sama ya kalau pas lagi lahiran itu kan, karena kan kalau misalkan sesar itu ibunya kan nggak bisa melihat pas diangkat, jadi bisa melihat diangkat itu kan memang dokter dan juga pendampingnya gitu. Jadi pas dengar tangisan, karena itu yang bisa menandakan bahwa bayinya sehat atau enggak gitu kan. Jadi begitu kita dengar tangisan pertama itu langsung bersyukur banget, langsung alhamdulillah, dan begitu dikonfirmasi bahwa perempuan ya Bu bayinya gitu ya. Itu kita kayak wah ternyata benar gitu, 99% dan akhirnya menjadi 100. Mungkin nanti Kak Rudi jangan kaget kalau tiba-tiba udah diikat rambutnya. Kakak ikat rambutnya? Enggak. Iya. Terus tiba-tiba bajunya kembar gitu kan. Karena kan biasanya kalau perempuan tuh lebih gemes ya sama sesuatu yang couple gitu kan. Jadi terus nanti kalau misalkan katanya kan anak perempuan itu lekat sama ayahnya. Jadi mungkin ayahnya juga harus siap kalau tiba-tiba harus bisa iketin rambut anaknya. Gimana Kak Dude? Mungkin belajar dari ikat rambut ibunya dulu. Tapi kalau Ica ini persiapannya sudah beberapa bulan sebelum dia lahiran. Jadi beberapa tiba-tiba paket datang ke rumah ya. Apa nih kok baju-baju perempuan, anak-anak kecil ya, baju-baju bayi, perlengkapan ya. Nah, ternyata Ica sudah menyiapkan itu, dan memang kalau Ica bilang pernak-perniknya memang lucu-lucu gitu. Nanti saja di Rendra sama Malik waktu lahiran itu jam 6 pagi, mereka nggak ada di rumah sakit ini, mereka masih di rumah tuh. Mereka baru sampai jam 8. Mereka jam 8, jam 10. Jam 10 ya? Soalnya tadi mau lebih, sebenarnya mereka tuh gini, kan kita datang ke rumah sakit hari Minggu tanggal 21. Terus kita memang sudah di situ kita kasih tahu ke mereka bahwa Bunda sama Ayah nggak pulang dulu ya, karena memang kata Bunda harus melahirkannya insya Allah besok pagi. Mereka pengen sebenarnya ikut, cuma kita memutuskan untuk kayaknya daripada nanti kita, dan ini kan sebenarnya agak dadakan ya gitu. Jadi nggak apa-apa di rumah dulu biar mereka juga cukup istirahat. Nanti begitu babynya sudah lahir, sudah masuk ke kamar, mereka bisa lihat dengan tenang gitu. Jadi akhirnya memang mereka datang itu nih tanggal 22 sekitar jam 10 pagi. Masuk kamar langsung yang dicari udah, Assalamualaikum babynya mana gitu. Dari depan lorong rumah sakit itu berteriak-teriak mereka Mereka sendiri. belum tahu nama ya,
ya. Jadi biar mereka teriak Deru gitu ya. Deru tuh Malik ngasih nama adik baru, namanya Deru. Itu dari bulan pertama ya. Dari sebenarnya dari yang waktu 2019 kan, Iya. terus mereka tuh pokoknya manggil Deru. Jadi dari luar mereka udah teriak, di sini juga udah denger dari kamarnya, cuma nggak bisa ngapa-ngapain kayak, aduh, ya udah teriak ya udahlah gitu. Begitu melihat sih mereka heboh banget sih, antusias. Sampai hari ini begitu mereka pulang sore kan pagi sekolah, sebelum sekolah video call dulu tuh. Mana adik gitu. Jadi mereka semangat sekali. Sebenarnya anak pertama kedua ada yang bantu gitu. Terus memang untuk anak ini yang ketiga kita belum ada tambahan ya. Maksudnya cuma memang kalau misalkan pastinya ya yang membantu itu untuk nge-backup kita juga kan, karena kan Rendra sama Malik juga udah sekolah, terus belum mungkin nanti hari ini juga ada kerjaan cuti atau di luar kota gitu, jadi supaya di rumah nggak terlalu keteteran gitu. Cuman kalau untuk apakah setiap anak nanti ada pengasuh, kita sih belum kepikiran seperti itu gitu. Khusus apa enggak, paling yang lebih diperhatikan itu adalah makanan, karena kan nanti apa yang dimakan itu akan lari ke ASI kan, terus akan diminum sama bayinya gitu. Jadi kayaknya lebih ke situ, yang penting semuanya sehat dan dipantau aja semuanya. Jadi insya Allah ya, karena kan Rendra sama Malik juga sehat seperti sampai 2 tahun alhamdulillah. Jadi ini juga berusaha semoga bisa memberikan hasil seperti hingga 2 tahun untuk baby. Oke, kalau Rendra sama Lia bedanya itu 9 tahun. Kalau Malik sama Lia bedanya hampir 7 tahun. Jadi, karena kalau Rendra sama Malik bedanya itu 2,5 tahun. Jadi Rendra Malik cukup dekat, sama yang ketiga ini cukup jauh. Ada ketakutan kan kita dalam mengurus bayi kan jaraknya 7 tahun, ada takut masih inget sih ingat gitu, cuman ya pasti perlu belajar lagi, terus kayak ingat-ingat lagi cara mandi bayi bagaimana, terus ganti popoknya seperti apa, terus gendongnya gimana supaya dia hangat gitu.